Halo semua, video kali ini akan membahas mengenai penggusuran tanah akibat pembangunan untuk kepentingan umum. Apa saja aspek hukumnya? Simak ulasan berikut ini. Jadi kemarin saya dapat cerita dari seseorang. Jadi kurang lebih ceritanya seperti ini. Saya dan beberapa warga lain terkena penggusuran untuk proyek pembangunan pemerintah. Singkat cerita, kami menjalani tahap perundingan dengan panitia pengadaan tanah dan merasa tidak puas dengan nominal ganti rugi yang ditawarkan. Mereka berargumen bahwa anggarannya sudah segitu. Nah, bila masih belum menemui kesepakatan, apakah kami tetap akan digusur paksa karena proyek tersebut berstatus atas nama kepentingan umum? Langkah hukum apa aja sih yang bisa diambil akibat ketidaksesuaian ganti rugi? Pertama, apa aja sih yang dimaksud dengan pembangunan untuk kepentingan umum? Jadi sebelum membahas lebih detail, kita harus tahu dulu nih, mana saja sih yang termasuk ke dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum. Di sini di dalam Pasal 10 huruf B, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, jadi dijelaskan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Nah, kalau misalnya tanahnya sudah bertuan, maka pemerintah apakah harus mengganti rugi atau tidak? Pemerintah harus mengganti rugi. Nah, besaran ganti ruginya itu ditetapkan oleh tim penilai atau tim appraisal. Nah, nanti tim appraisal akan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Badan Pertanahan Nasional atau kepada Panitia Pengadaan Tanah. Nah, nanti acuan dari tim appraisal itu yang akan dijadikan dasar dalam penetapan besaran ganti rugi. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bentuk ganti rugi itu apa aja sih? Nah, ternyata bentuk ganti ruginya berupa uang, namun juga bisa berupa dengan tanah, pemukiman kembali, saham, bahkan bentuk lainnya selama itu disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi tidak hanya uang saja bentuk ganti kerugian tersebut. Besaran ganti rugi ini ditetapkan dalam musyawarah, namun ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu dalam waktu 30 hari. Nah, penetapan ganti rugi itu ditetapkan di mana sih? Nah, ditetapkannya di dalam musyawarah. Nah, musyawarah ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Jadi selama 30 hari ini para pihak bisa mendiskusikan bentuk ganti ruginya mau seperti apa. 30 hari dari kapan? Sejak tim penilai memberikan hasil appraisalnya. Nah, kemudian kalau misalnya kami memberikan ganti ruginya itu tidak sesuai, kiranya mesti seperti apa ya? Nah, kalau dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kata mufakat terkait besaran ganti rugi, maka langkah hukum apa yang bisa dilakukan? Nah, langkah hukum yang bisa dilakukan adalah berupa pengajuan keberatan ke pengadilan negeri di mana objek tanah tersebut berada. Nantinya pengadilan negeri akan memutus dalam jangka waktu 30 hari sejak keberatan diterima. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah selama proses peradilan
tanah kami itu bisa digusur secara paksa? Jawabannya tidak. Anda tidak dapat digusur secara paksa. Hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Jadi, sebagai pemilik tanah, Anda baru bisa memberikan tanah Anda setelah ada putusan yang bersifat inkrah. Nah, kemudian kalau misalnya putusan pengadilan negeri itu dirasa masih belum adil, apakah masih dapat dilakukan upaya hukum lainnya? Jawabannya bisa. Anda dapat melakukan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Namun, terdapat batasan waktu, yakni 14 hari sejak putusan pengadilan negeri ditetapkan. Nantinya, kasasi kalian akan diputus dalam jangka waktu 30 hari. Nah, putusan Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat. Jadi, besaran ganti rugi, kemudian hal-hal apa saja yang dicantumkan di dalam putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Nah, kalau misalnya sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, mau tidak mau Anda harus menerima putusan tersebut dan tidak dapat lagi mengajukan keberatan. Nah, itulah teman-teman sedikit cerita mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah mengetahui kiranya apa saja sih proyek pemerintah yang masuk dalam kategori kepentingan umum, kemudian apa saja sih bentuk ganti rugi yang bisa kalian dapatkan, kemudian kalau misalnya kalian masih keberatan, upaya hukum apa saja sih yang bisa dilakukan. Nah, kalian juga sudah mengetahui. Jangan lupa untuk share informasi ini kepada teman-teman kalian yang sedang membutuhkan informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.